Sobat Properti, kembali lagi bersama saya Habib. Wah, saya baru aja selesai melakukan meditasi nih. Biar jasmani sehat, rohani juga sehat. Kamu apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu lah ya. Jangan lupa untuk tetap lakukan gaya hidup sehat agar kita selalu bahagia dalam jiwa dan juga raga pastinya. Nah, ngomongin soal kesehatan jasmani dan rohani, di video Generasi Mikir kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kesehatan mental nih. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seorang hipnoterapis dan juga praktisi dan edukator kesehatan mental, yaitu Kintari Sadika. Jadi kita akan membahas tentang rumah dan juga kesehatan mental. Bagaimanakah rumah bisa menjadi tempat kita untuk menjaga kesehatan mental dengan baik. Jadi sebentar lagi kita akan ketemu dengan Kintari. Tapi sebelumnya saya siap-siap dulu ya. Hai Sobat Properti, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Sobat Properti, sekarang saya sudah berada di depan rumah contoh Cartier dari Halton Place Residence. Wah, ini kelihatan banget ya. Kalau suasana di Halton Place ini memang sangat-sangat menyenangkan nih ceritanya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan narasumber atau bintang tamu kita, yaitu Kintari Anindita, seorang hipnoterapis dan juga seorang praktisi dan edukator kesehatan mental. Jadi pembahasan kita hari ini seputar kesehatan mental. Bagaimanakah rumah bisa menjadi tempat untuk kita menjaga kesehatan mental kita dengan baik. Jadi buat kamu yang pengen tahu nih obrolan kita selanjutnya, ikutin saya terus. Hai Kintari, apa kabar? Sehat ya? Kabar baik. Seru tadi meditasinya. Seru banget. Hari kita ngobrol-ngobrol. Kalau gitu lanjut ya? Iya. Oke, boleh. Masuk ke dalam. Gimana tadi Bib meditasinya? Nah, wah itu tadi luar biasa banget. Ibaratnya saya ini baru coba beberapa kali nih belakangan ini dan memang efeknya itu sangat-sangat rileks dan membuat tenang sekali nih. Of course ya. Itu jadi salah satu yang selalu saya rekomendasiin sih kalau sama klien. Nah. Jadi setelah terapi mereka tuh harus ngelakuin self study-nya sendiri dan meditasi itu bagus banget. Bagus banget ya. Oke deh, ngomongin soal mental health gitu ya. Karena kan Kintari sendiri seorang hipnoterapis, kemudian praktisi dan juga edukator mental health juga. Saya pengen ngobrol-ngobrol. For sure. Oke deh, kita lanjut ngobrol. Ya, mungkin biar lebih enak duduk dulu. Boleh, yuk. Nah, Sobat Properti, sekarang kita sudah bersama dengan Kintari Anindita. Aku kenalin dulu nih ya ke Sobat Properti. Jadi Kintari ini adalah seorang hipnoterapis, kemudian praktisi dan juga edukator mental health atau kesehatan mental. Waduh. Yep. Kita mau ngobrol-ngobrol nih seputar kesehatan mental pastinya ya, Kintari. Apalagi selama 8 bulan kurang lebih belakangan ini dunia itu dilanda kan pandemi. Ya, semua orang yang memang benar-benar di masa pandemi itu benar-benar upside down banget, yang biasanya bisa keluar ini nggak bisa keluar. Nah, ini aku mau tanya langsung sama Kintari, kira-kira apa yang harus kita lakukan agar mental kita tetap sehat di kala pandemi ini, tetap di rumah aja? Nah, jadi tahun 2020 ini kan banyak ya mimpi-mimpi, kemudian rencana yang buyar, dan ini sebenarnya salah satu jadi shock terapi gitu buat kebanyakan manusia yang hidup di zaman modern ini, dimana ketika semuanya terbiasa fast pace, sekarang seperti di pause gitu. Dan kalau misalnya kita melihat gimana lifestyle kita dari aspek kesehatan mental, dulu mungkin sebelum pandemi kita dengan mudah ya bisa keluar, kemudian mendistract rasa atau mood yang gak enak di rumah itu dengan pergi nonton misalnya atau belanja ke mall gitu. Nah, ketika pandemi kan sekarang kayak kita harus menjaga juga, dan kemudian orang di rumah seperti apa, dan ini yang akhirnya jadi apa ya, kayak angka kesehatan mental tuh fluktuatif kembali gitu, dan ini menjadi salah satu jawaban bahwa selama ini tuh mungkin ada yang salah dengan cara kita melihat atau memperbaiki kesehatan mental kita sendiri. Kalau biasa kita suka mendistraksi, tahun 2020 adalah momen dimana kita dipaksa untuk menghadapi diri kita sendiri beserta dengan mungkin semua masalah-masalah yang selama ini kita coba untuk lupakan gitu. Dan kalau saya bilang sih sebenarnya kalau kita bisa dan tahu gimana cara menavigasi itu, 2020 akan jadi tahun 20 per 20 vision gitu.
Wah, apa itu? 20/20 vision artinya kita akan bisa melihat banyak hal dengan sangat jelas, dan kita akan bisa memulai itu dari melihat diri kita sendiri. Gitu, dimana ketika kita bisa menggunakan waktu yang panjang ini yang terasa seperti nggak pernah berakhir, lama sekali, and we stuck at home gitu ya, dan banyak mobilitas kita yang terbatas, ini tuh bisa dipakai untuk kalau kita nggak bisa go out, kita go within. Kalau kita nggak bisa keluar, kita mulai masuk ke dalam. Kenapa? Karena ketika kita bisa melihat diri kita seperti apa adanya dan mulai jujur dengan apa yang kita rasakan, dan kemudian prioritas kita mungkin juga berubah, dari situ tuh kita akan mulai bisa beradaptasi dengan lebih baik gitu, dengan semua aspek kehidupan kita, baik itu ekonomi, baik itu percintaan, baik itu rumah tangga, baik itu ya kehidupan sehari-hari. Dan untuk memulai itu kita harus bisa duduk dulu dengan rasa tidak nyaman, dan kemudian memproses itu semua gitu. Wah, jadi memang ya di saat ini, di masa pandemi ini, di saat kita tidak bisa keluar, ini saatnya kita untuk masuk pada dalam diri kita sendiri. Exactly. Luar biasa. Nah, Gintari, tapi kali ini kan saya juga ingin membahas lebih dalam seputar yang namanya kesehatan mental dan juga rumah. Bagaimanakah rumah yang baik untuk kesehatan mental setiap orang. Nah, kalau tadi di masa pandemi ini kita memang tidak bisa keluar, saatnya kita untuk kembali ke dalam diri kita sendiri, cari tahu apa yang kita mau dan lain sebagainya, begitu ya. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah apa-apa saja sih sumber dari dalam rumah yang bisa membuat kita jadi tidak bahagia atau mental kita terganggu. Sebenarnya kalau melihat dari penelitian-penelitian tentang kebahagiaan dan kepuasan hidup manusia, itu yang paling utama adalah connection ataupun hubungan yang kita bangun. Nah, ini kalau kita lagi masa pandemi artinya dua jentrungannya. Satu, hubungan kita dengan orang-orang yang ada di rumah, dan kemudian kedua, hubungan kita dengan rumah itu sendiri gitu. Wow, jadi dua ini adalah sumber kebahagiaan atau ketidakbahagiaan yang paling kuat saat ini gitu. Dan kalau misalnya sekarang kita bahas kenapa angka antidepresan, penjualan antidepresan kembali naik, kemudian angka bunuh diri juga lumayan dramatis gitu ya. Artinya ini dua itu harus mulai jadi perhatian untuk kita secara kolektif dan juga individu. Bagaimana hubungan kita selama ini? Kalau untuk diri sendiri udah lah ya. Tapi dengan orang-orang di rumah gimana gitu? Gimana hubungan kita dengan rumah kita sendiri? Gimana cara kita melihat kehidupan kita saat ini ketika kita nggak bisa keluar? Apakah kita bisa menemukan kenyamanan dan juga melakukan apa yang menjadi panggilan jiwa kita dalam keadaan yang terbatas ini gitu? Jadi kalau dua koneksi itu sudah benar, biasanya itu akan tercermin dari kehidupan kita juga di skala yang lebih besar. Ekonomi, kemudian yaitu kehidupan rumah tangga, kemudian kebahagiaan secara jangka panjang gitu. Jadi memang harus bisa berani melihat itu seperti apa hubungan kita. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan lagi adalah sekarang ini seperti yang tadi kita sudah mention, kita juga sudah sampaikan bahwa yang namanya masalah kesehatan mental ini sedang naik nih, apalagi di masa pandemi. Tapi sampai sekarang saya tuh masih penasaran juga sebenarnya bagaimana sih ciri-ciri atau tanda-tanda ketika kita memang sedang mengalami gangguan mental. Okay, it's a very good question, karena kalau orang yang sedang mengalami gangguan mental biasanya juga nggak akan aware dengan itu, sampai pada akhirnya it's gone worse gitu ya. Nah, salah satu indikator adalah itu sudah mengganggu keberfungsian kita sehari-hari. Ibaratnya nih, kalau biasa kita bangun tidur bisa dengan mudah mandi, mengerjakan aktivitas kita, kemudian makan itu masih terasa enak, kemudian kita ngobrol sama orang masih fokus, ngerjain sesuatu masih bisa kecentang gitu ya task listnya. Kalau udah sampai kepada gangguan mental, itu biasa melakukan hal-hal yang sederhana pun terasa sulit buat kita. Misalnya lebih enak tuh kayaknya tiduran seharian, jadi kayak pengen tidur terus, atau malah jadi super sibuk tapi dia nggak fokus, kayak nggak tahu apa yang dikerjain sebenarnya. Kemudian ini bisa juga terlihat kepada hubungan sosialnya. Jadi entah itu dia selalu marah-marah di sosial media, atau selalu marah-marah dengan orang yang dekat dengan dia, entah pasangannya, entah anak-anaknya gitu. Kemudian ini juga bisa berujung kepada kekerasan, seperti mulai main fisik ya, pukul atau nyubit gitu, dan lash out tiba-tiba, moodnya tidak stabil. Ibaratnya dalam keseharian kalau di cross check gitu ya, dari skala 1 sampai 10 seberapa sering kamu merasa bad mood atau merasa down. Kalau di atas 7, nah itu udah perlu perhatian gitu, udah perlu ditanyakan, oke, ini kayaknya saya perlu duduk dulu, stop everything I do for a while, ya kan, berhenti dulu melakukan apapun yang selama ini saya lakukan, berhenti dulu dengan kehidupan saya yang super sibuk dan fast pace, dan mulai look within. Apa sih yang saya rasain? Itu tuh kayak check in sama diri sendiri. Kalau saya nanya ke Habib misalnya, Bib apa kabar? Nah ini tanya ke diri sendiri, Kin apa kabar kamu? Apa yang kamu rasain?
Karena kadang kalau kita ngomong sama orang, kita nggak bisa jujur gitu. Karena kayaknya gimana ya, kalau di sosial media sendiri kita lihat curhat gitu atau menyampaikan keluh kesah kadang bisa disalahartikan sebagai lemah gitu. Jadi banyak yang akhirnya lebih memilih untuk memendam kayak gitu, atau tiba-tiba ya tanpa sadar ngambil handphone, perasaan yang gak enak, bikin status. Nah itu kan impulsif, kemudian dia menyesalinya karena teman-teman kantornya mungkin ngebaca, lihat tuh si Anu marah-marah dulu ya di sosmed misalnya. Itu juga salah satu indikator bahwa alam bawah sadarnya itu udah sering berusaha naik ke permukaan gitu, rasa marahnya, rasa sedihnya, dan itu menguasai dia dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, seputar dengan terapi. Nah, kita sendiri kan adalah seorang hipnoterapis ya. Iya. Ini yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya hipnoterapis itu cara kerjanya bagaimana dan apa nih manfaat yang kita dapatkan dari hipnoterapi ini? Jadi hipnoterapi itu sebenarnya adalah terapi menggunakan teknik hipnosis untuk induce, untuk menyelesaikan masalahnya sebagai alat terapeutiknya. Nah kalau di luar ya itu hipnoterapi itu sudah digunakan sebagai alat terapeutik yang sah. Jadi kalau misalnya kita ke psikiater atau mungkin ke terapis gitu, nah di sana tuh udah dipakai sebagai salah satu teknik untuk membantu klien memahami masalahnya. Kalau di Indonesia itu kan masih jarang ya, makanya sekarang kayak orang mulai aware. Kenapa sih harus pakai hipnoterapi? Karena salah satu yang paling mendasar dari masalah sosial atau masalah perilaku sebenarnya adalah trauma di masa lalu. Nah ini yang kita belum bahas cukup banyak gitu. Kalau misalnya perilaku yang tampak saat ini saja itu bisa dikategorikan sebagai simptom sebenarnya. Contoh anak yang suka manjat-manjat terus dia bandel banget ya kata orang tuanya. Sebenarnya kalau kita hanya berfokus kepada perilakunya, kemudian kita menghukum dia atau kita menggunakan penguatan-penguatan tertentu untuk membantu mengubah perilakunya, ini tuh nggak akan menyelesaikan masalah. Kenapa? Jangka pendek mungkin bandelnya berkurang, agresifnya berkurang. Tapi kita lihat yang lain simptomnya muncul dalam bentuk apa? Bisa jadi malam dia bedwetting atau mungkin ngompol di celana lagi padahal dia udah gede gitu. Biasa muncul seperti itu karena kita nggak melihat ke alam bawah sadarnya, kita nggak melihat kepada root cause-nya, traumanya. Kenapa sih si anak ini berperilaku agresif misalnya? Kenapa dia suka manjat-manjat? Kenapa suka melawan orang tuanya bandel banget? Nah, dengan hipnoterapi itu kan kita masuk kepada kondisi hipnosis atau trance. Trance ini adalah kondisi di mana kita tuh kayak meditasi sebenarnya cuma sangat dalam. Dan gelombang otak yang digunakan dalam hipnoterapi adalah gelombang otak theta atau gelombang otak penyembuhan, gelombang otak kesadaran yang tinggi. Jadi di situ konsepnya si klien ini nggak akan pingsan, dia nggak akan teler, dia akan ingat semuanya yang dia bilang, dia akan sadar. Tapi di situ dia akan sangat fokus dengan perasaannya sendiri. Nah ini sesuatu yang kita nggak pernah spend enough time to do gitu. Karena kalau sehari-hari kan kita sibuk melakukan banyak hal, kita berpikir. Dan ini adalah gelombang otak beta, gelombang otak sibuk gitu. Jadi kita nggak akan hanyut, nggak akan melihat, nggak akan merasa. Hipnoterapi membantu memfasilitasi si klien untuk masuk kepada kondisi itu, trance itu. Nah, apa yang terjadi di kondisi itu, dia akan bisa merasakan perasaannya dengan sangat intens dan dia akan bisa mendapatkan memori dari mana sih awalnya rasa ini pertama kali muncul gitu. Misalnya kalau si anak yang bandel tadi ditanya, kenapa kamu bandel? Kalau dia ngomong begini sadar, dia nggak akan tahu kenapa. Saya juga nggak tahu kenapa, pengen aja kayaknya kalau dia bandel tuh dia happy gitu. Nah, setelah masuk ke alam bawah sadar, kemudian kita cek di sana, itu biasa akan muncul trauma-trauma. Misalnya dia ngelihat mamanya mungkin sering ngebandingin dia sama adiknya gitu, atau mungkin mamanya selalu ngebela adiknya tanpa nanya ke dia. Nah ketika ada perasaan-perasaan yang sebenarnya itu intens sekali tapi tidak diproses ya, resolusi yang konflik yang tidak sampai kepada penyelesaian, kepada resolusi, dia akan menetap di alam bawah sadar kita, di kesadaran kita yang lebih dasar, dan kemudian itulah yang akan menavigasi perilaku kita. Jadi kalau ditanya sebenarnya bandelnya si anak ini adalah untuk mencari perhatian ibunya. Karena setiap kali ibunya marahin dia atau menghentikan aktivitasnya untuk mengakomodir kebandelan si anak itu, dia merasa dicintai, dia merasa disayang, diperhatikan. Nah bayangin ketika ini tidak diaddress gitu, kita nggak ngelihat sampai ke root cause bahwa si anak ini bandel tuh ya karena dia butuh perhatian ibunya gitu, bukan karena dia ya memang begitu pembawaannya atau gitu. pada dasarnya bukan, tapi karena ada trauma. Benar. Gitu. Jadi semua itu ada sebab dan akibat. Sebab dan akibat, exactly. Jadi hipnoterapi itu membantu klien untuk memahami root cause di balik masalah perilaku dan juga emotional problemnya. Baik, Kintari, tadi sudah menjelaskan sangat detail ya tentang hipnoterapis yang sangat-sangat banyak sekali manfaatnya sebenarnya.
Nah jadi untuk Kintari sendiri sebagai seorang edukator dan juga sebagai praktisi kesehatan mental, apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada seseorang yang memang saat ini sedang mengalami gangguan mental, atau ya katakanlah dia saat ini sedang dalam keadaan yang paling terendah di dalam dirinya atau paling down, apa yang ingin disampaikan? Yang pengen saya bilang ya, kadang kalau misalnya kita lagi dalam keadaan yang sangat gelap, itu kita ngerasa kita kayak lagi dikubur. Padahal bisa jadi kita lagi ditanam gitu, kayak benih gitu, kayak tanaman kan, kayak ketika kita letakin, kita tutup atasnya dengan tanah, itu pasti gelap sekali di dalam. Tapi itu adalah awal mula kita akan bertumbuh gitu. Jadi bisa jadi ini adalah tahun dimana turning point-nya kamu, dan itu memang selalu dalam proses yang tidak enak. Ketika kita memutus sebuah pola, membentuk kehidupan yang baru, pasti rasa tidak nyaman akan yang pertama kali muncul. Tapi ketika kamu mengizinkan diri untuk duduk dengan rasa tidak nyaman itu, kemudian cukup jujur kepada diri sendiri untuk memprosesnya, biasanya endingnya pasti akan selalu baik. Dan di sini adalah panggilan kepada siapapun yang sedang merasakan perasaan yang sama, ya lagi ngerasa down, lagi ngerasa di titik rendah, lagi ngerasa kayaknya banyak sekali jawaban yang tidak terjawab dalam hidupnya. Ini adalah waktu untuk kamu stop dulu aktivitas semuanya, berhenti mencari kebahagiaan di luar dan mulai kembali ke dalam. Lihat ke dalam. Di dalam itu ada apa sih? Apa sih bagian diri kamu yang butuh perhatian? Apa sih yang lagi butuh evaluasi? Apa sih mimpi-mimpi dan angan kamu mungkin saat ini yang perlu dibelokin dulu jalurnya? Bukan dihentikan gitu, tapi mungkin nyari jalan yang lain gitu. Cari jalan alternatif. Cari jalan alternatif, dan ini adalah momen yang tepat untuk mengasah kreativitas, kemudian ketajaman kita merasa, berpikir, dan melihat ke dalam diri kita sendiri gitu. Dan pasti seperti bunga lotus ya, dari dasar lumpur dia akan tumbuh dengan sangat megah, merekah gitu. Dan gunakan kesempatan ini untuk melakukan hal yang sama pada diri kamu. Nah, Kintari, kita kembali lagi nih ke pembahasan awal kita tadi seputar rumah dan juga kesehatan mental. Bagaimana menjadikan rumah menjadi tempat yang baik untuk kesehatan mental kita. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah ketika kita berada dalam tekanan, kemudian kita kembali ke rumah, tekanan yang ada dalam diri kita ini bisa dinetralisir atau menurun? Well, sebenarnya itu tergantung seperti apa koneksi kita dengan rumah di mana kita berada. Karena ada orang yang nge-recharge dirinya ya lewat teman-temannya, ada orang yang nge-recharge dirinya lewat hobi gitu. Tapi rumah memang idealnya menjadi tempat pulang, tempat recharge yang paling besar gitu. Benar. Karena di sana orang-orang yang kita cintai, di sana kehidupan kita bermula, dan harusnya ketika kita pulang ke rumah rasanya seperti masalah juga ditinggalkan di depan pintu gitu. Yes. Nah, untuk bisa sampai kepada titik ini, pertama bangun dulu koneksi ya, selain dengan orang-orang di rumah, adalah dengan rumah atau tempat di mana kita sering menghabiskan waktu gitu. Contoh misalnya di kamar, satu spot aja. Kalau saya sih sendiri suka di garden ya. Selain di kamar saya, garden saya itu di rooftop adalah tempat di mana saya wind down gitu. Ibaratnya ketika saya duduk di situ, saya bareng tanaman-tanaman saya ngelihat ke langit dan gak ngelakuin apa-apa, itu tuh bisa nge-boost energi saya dengan sangat luar biasa dibandingkan dengan mungkin hanya dengan kayak sosmed atau nge-scroll gak jelas gitu ya. Jadi gunakan kesempatan ini juga sebagai salah satu momen kamu melihat ke sekeliling kamu, di mana kamu tinggal, di mana ruang yang sering kamu spend time gitu, dan coba bangun koneksi. Dan ini bisa dengan banyak cara. Salah satunya adalah mendekorasi atau dengan ngerubah tata letaknya. Nah, ini adalah salah satu hobi yang dulu di rumah orang-orang saya suka lakukan gitu. Wow. Misalnya kayak bosen gitu ya Kak, dengan setting kamar, mereka ngerubah setting kamar. Ya, jadi tempat tidurnya di sana, kepalanya, lemarinya jadi di sini gitu. Dan itu ternyata emang ya luar biasa ketika kita nge-hack rutinitas kita, ketika kita nge-hack tempat di mana kita berada dan mengubah energinya menjadi lebih soft, lebih apa ya, cheerful gitu. Itu juga fresh lah ya. Lebih fresh, itu akan ngaruh ke energi kita sendiri gitu. Wah, baik. Jadi memang yang sangat penting adalah seharusnya rumah itu bisa menjadi tempat kita untuk menghilangkan tekanan-tekanan dari rumah. Begitu ya. Tapi bagaimana cara kita menciptakan rumah itu sebagai sumber kebahagiaan? Nah ini nih, tadi kita sudah mention, kita bisa cari spot yang bagus lah ya, at least bisa menjadi tempat kita untuk benar-benar bisa recharge ketika di rumah. Kemudian kita jalin hubungan, koneksi yang ada dengan rumah itu terjalin dengan baik. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan ini kelanjutannya sih, kira-kira bagaimana sih untuk menciptakan rumah itu sebagai sumber kebahagiaan? Selain dengan
dekorasi tadi ya, kemudian ya merawat itu basic hygiene-nya, merawat rumah, kemudian menjaga kebersihannya adalah dengan membangun koneksi lewat morning atau night routine. Nah ini adalah salah satu tips yang selalu saya berikan kepada klien saya, di mana ketika pagi dan malam hari mereka harus punya ritual yang mereka lakukan itu untuk nge-boost moodnya mereka. Pagi dan malam hari, misalnya dimulai dari malam hari sebelum tidur. Kalau biasa kita cuma nge-scroll handphone sampai ketiduran, kali ini kita bisa mencoba cara yang berbeda, yaitu misalnya handphone diletakin jauh dengan harapan ketika kamu bangun juga kamu gak langsung itu yang pertama dicari gitu. Siap. Because your body will remember. Iya benar-benar. Ya nggak sih, kayak kemarin kita bahas di TV itu tuh kayak kamu bangun tidur buka mata, yang pertama ngambil handphone tuh tangan kamu, bukan pikiran kamu. Kenapa? Tubuh mengingat, seperti kita nyetir, kita kan nggak perlu mikir lagi ini gas, ini rem, nggak perlu mikir gitu. Udah otomatis badannya mengingat semua gerakan itu. Sama dengan handphone di pagi hari gitu. Jadi kalau bisa letakin jauh, jadi malam sebelum tidur kamu letakin, misalnya minum teh herbal dulu, minum teh chamomile yang bisa bikin tidur lebih dalam, bisa minum teh lavender atau pakai essential oil, atau bisa dengan menulis jurnal gitu. Jadi tulis jurnal, apa sih yang dirasain hari ini, apa sih yang bikin kamu happy hari ini, apa sih lesson yang didapatkan hari ini, bagaimana kamu ingin menjalani esok hari gitu. Jadi tulis, kenapa? Supaya pikirannya tuh declutter. Ibaratnya kayak bebannya itu yang tadinya banyak berkecamuk di sini dilepasin, diletakin ke atas jurnal, dan ketika kita melihat itu kita menyadari, oh problem saya tuh nggak sebesar ini gitu. Dan kemudian setelah selesai mungkin ada yang mau coba meditasi atau berdoa sebelum tidur, silakan tidur. Atau ada yang suka misalnya menyiapkan sarapannya di malam hari. Gitu, jadi dia mulai motong-motongin buah-buah atau sayur yang besok mau dia jus atau dibikin salad, atau mulai bikin overnight oats gitu ya, terus dia tidur, atau nyiapin baju yang mau dipakai besok. Prepare buat besok. Karena prepare buat besok ini satu, selain nge-save energi kita di pagi hari, kita juga jadi lebih excited gitu. Kita tahu what to expect. Besok bakal pakai baju ini, bakal sarapan ini gitu. Jadi itu praktis yang bagus sekali. Dan kedua, membangun koneksi dengan morning routine. Jadi salah satu morning routine atau morning rituals di rumah saya adalah sarapan bersama. Dimana kalau udah pagi bangun, itu anak saya kan masih baby ya, 8 bulan, itu pasti kita pertama langsung berjemur bareng-bareng. Kemudian mungkin ke bawah minum jus, saya bikin jus, kemudian dia juga jemur sama mbaknya atau sama papanya, dan kemudian kita kumpul di meja makan, kita makan bareng. Setelah dari situ saya sambil jemur bisa nulis jurnal atau biasa meditasi. Nah jam 9-nya baru mulai ngecek kerjaan gitu. Jadi pagi di bawah jam 9 tuh saya benar-benar pure untuk ngeangkat mood saya sendiri gitu. Dan ini adalah salah satu koneksi kepada rumah yang bisa bikin kita ngerasa, oh ya rumah ini memang tempat yang sangat menyenangkan gitu. Dan dimulai dari pagi dan malam hari. Itu dia ya. Nah kalau saya sendiri pribadi itu memang merasa bahwa yang malam ya, saya itu selalu kalau misalnya nggak tahu ini benar atau tidak sebenarnya, tapi saya selalu memilih untuk malam itu mencari sesuatu hal yang menyenangkan dulu. Jadi saya selalu memikirkan kalau bisa setiap malam itu tidur dengan senyum, jangan tidur dengan beban. Karena ketika tidur dengan beban, otomatis besok pagi walaupun terlupa sedikit tapi tetap akan ada perasaan-perasaan, emosi-emosi yang terbawa. Nah jadi pada akhirnya ya kita jadinya tidak mendapatkan hari yang baru. Harusnya kan hari yang baru untuk esok kan, tapi jadinya tidak mendapatkan itu gitu. Dan selanjutnya morning routine ya, ini juga satu hal yang sangat-sangat penting ya. Jadi memang benar-benar kalau bisa ya jangan terlalu banyak spend waktu di sosial media, bahkan sebelum tidur atau sesudah bangun tidur ya kalau bisa stop dulu gadgetnya gitu ya kita. Apalagi di saat-saat seperti ini, di mana banyak sekali emosi orang yang kita bisa tangkap dari sosial media. Bayangin saya punya klien tuh yang benar-benar dia bilang, saya happy banget loh seharian mbak, begitu saya lihat DM ada orang yang komentarin praktek meditasinya gitu, dan itu bikin dia langsung kayak bete banget gitu. Dan saya bilang iya, padahal kalau bisa dipikir-pikir nggak ada yang bikin saya bete sih, dia bilang gitu. Dan it means you need to take a step back from your social media. Benar. Karena seringkali itu jadi sumber keresahan dan emosi negatif yang kita bahkan nggak bisa jelasin dari mana. Sampai sebesar itu impactnya banget. Jadi ini juga bisa menjadi perhatian nih buat kita semua lah ya. Agar nanti bisa mendapatkan kebahagiaan yang hakiki kalau orang bilang kan. Yang sadar benar. Jadi orang bisa benar-benar rumah menjadi sumber kebahagiaan. Rumah juga bisa menjadi tempat kita untuk menjaga kesehatan mental jadi lebih baik juga. Luar biasa banget nih obrolan kita sama tim Tari hari ini di video kali ini, dan pastinya semoga bisa sangat-sangat menginspirasi nih
untuk Sobat Properti dan teman-teman semua yang sudah nonton video kita kali ini. Jangan lupa untuk komen di bawah, di like videonya, di share juga, karena ini videonya sangat-sangat bermanfaat sekali. Apalagi memang di masa sekarang ini banyak sekali struggle ataupun tantangan yang kita hadapi. Mudah-mudahan video ini bisa menguatkan, ya, bisa memberikan secercah kebahagiaan buat semuanya. Kalau gitu terima kasih buat Kintari atas obrolannya hari ini, ya. Semoga karirnya tetap sukses selalu, bahagia selalu bersama keluarga, dan terima kasih kembali kepada teman-teman yang sudah nonton video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Wiraland Property. Kalau gitu saya Habib dan juga Kintari, sampai bertemu di video selanjutnya.